Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Ya, kita bersyukur, kita bersukacita karena Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan ini untuk kita dapat bersama-sama di dalam renungan pagi kita pada kesempatan kali ini. Ya, jadi saudara dan saudari semua, untuk meneruskan ataupun memulai daripada renungan kita pada pagi hari ini, ya mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama di dalam doa kita. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan sekali lagi menunjukkan kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami, yang mana pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami sekali lagi kesempatan untuk kami dapat bersama-sama dengan saudara dan saudari kami di dalam renungan pagi kami pada pagi hari ini. Ya, sebelum kami memulai kehidupan kami, jadi kami ingin melihat kebenaran firman Tuhan sebagai landasan hidup kami pada hari ini, bahkan untuk hari-hari yang akan mendatang selama kehidupan kami. Nah, untuk itu Bapa, kami datang kepadamu, kami menyerahkan semua cara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin, jadi Tuhan memelihara sepanjang perkongsian kami dan dalam pertemuan ini, jadi sehingga semuanya hanya akan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang terlibat sama mendengarkan, bahkan menyampaikan sekalipun. Kiranya Tuhan, kasih-Mu terus menyertai kami semua dan kebenaran-Mu akan melingkupi setiap pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pada pagi hari ini saudara dan saudari semua, saya ingin berkongsikan satu topik ataupun tajuk renungan kita pada pagi hari ini, yaitu banyak keinginan merumitkan kehidupan. Ya, jadi saudara-saudari, ini yang merupakan pembahasan ataupun yang ingin kita kongsikan bersama pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk itu sebenarnya banyak ya di dalam Alkitab yang mengingatkan perkara-perkara ini. Jadi pada pagi hari ini saya ingin membawa kita membaca di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita membaca ayat yang ke-9. Ya, begini bunyinya: tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, jadi saudara dan saudari semua, ya sekali lagi saya mengulangi tajuk renungan kita pada pagi hari ini, yaitu banyak keinginan ya akan merumitkan kehidupan kita. Nah, jadi pada teks yang kita baca ini adalah tentang orang yang berkeinginan kaya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin tekankan di sini, kaya itu tidak salah, tetapi ingin kaya itu yang perlu diberi perhatian. Bagaimana cara kaya itu. Nah, jadi apa yang saya ingin bicarakan dan ingin kongsikan bersama dengan kita di sini adalah ada bahayanya banyak keinginan, ya, karena akan menambahkan kerumitan di dalam kehidupan kita. Ya, cakap sajalah tentang menginginkan hal-hal yang baik. Ya, contohnya
kaya, supaya banyak duit dan boleh menolong orang. Banyak orang susah kita boleh tolong. Ya seperti itu. Kita jangan sebut sama sekali untuk menginginkan perkara-perkara yang tidak baik. Ya karena semua itu memang tidak baik. Okay. Let's say macam kata orang ya, untuk perkara-perkara yang baik, yang bermanfaat untuk hidup. Ya, jadi semua yang kita inginkan itu tidak akan pernah datang dengan cara mudah dan tidak pernah akan datang dengan sendirinya. Ya, kata pepatah itu yang bulat itu tidak datang bergolek, yang leper atau yang pipih itu tidak datang melayang. Ya, berarti benda itu tidak apa yang kita inginkan itu tidak akan datang dengan sendirinya ataupun tidak datang dengan cara mudah. Jadi sudah tentu banyak prosesnya. Jadi semakin besar hal yang kita inginkan, ya semakin sulit juga untuk dia datang. Ya maksudnya kita harus bayar harga yang setimpal. Ya. Nah, jadi saudara dan saudari semua, tidak salah kita punya keinginan, tidak salah kita punya satu target di dalam kehidupan. Tetapi yang saya ingin kongsikan di sini, keinginan ataupun target yang mungkin agak melampau ya dia terlalu banyak. Jadi apabila dia terlalu banyak, hal yang sudah pasti berlaku itu adalah kita juga terlalu banyak perah otak. Ya, kadang-kadang kita terlalu banyak perah tenaga. Kadang-kadang terlalu banyak kita akan menggunakan modal. Ya, jadi ini membingungkan. Ya, ini akan merumitkan kehidupan. Coba kita lihat pada hari ini. Demi sebuah impian, ya demi keinginan-keinginan yang mungkin lebih banyak daripada yang diperlukan, ya kadang-kadang keluarga terabai. Kalau suami terlalu sibuk, istri dan anak-anak terabai. Ya demi kehidupan katanya, itu tidak salah. Tetapi saya mau mengingatkan di sini bahwa kalau ada dan wujudnya keinginan yang terlalu banyak itu, dia akan membuat kehidupan kita rumit. Jadi saya tidak menghalang saudara dan saudari untuk berusaha, jadi bukan itu maksud saya. Tetapi jangan sampai perkara-perkara yang begini merumitkan. Maksud saya merumitkan. Keinginan kita itu akan mengundang perkara ataupun masalah-masalah lain di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang saya maksudkan di dalam dengan merumitkan. Ya, kita mungkin mengingini lebih daripada yang sepatutnya. Jadi dalam masa yang sama sebenarnya kita sedang mengundang masalah lain datang dalam hidup kita. Contohnya, demi mengejar keinginan kita menggadaikan masa waktu kita dengan keluarga kita. Jadi itu semua terabai. Jadi kata hati kita, ya demi kamu, istri kah, suami, anak, demi kamu yang tersayang, aku rela melakukan pengorbanan ini. Saudara, pengorbanan, iya pengorbanan, betul. Tetapi jangan sampai terkorban sampai hilang. Jangan sampai terkorban sampai berantakan. Ya itu saya pikir pengorbanan yang mungkin tidak mempunyai batas. Jadi sehingga mengorbankan sampai diri sendiri, rumah tangga terkorban. Jadi kadang-kadang sibuk mengejar keinginan, ya waktu dengan Tuhan pun kita sudah tidak punya. Ya jadi kita ingin menguasai kehidupan itu sendiri sudah. Ya kita mau kontrol semua. Jadi sedangkan hidup kita ini sebenarnya saudara dan saudari, yang pertama dia adalah milik Tuhan. Jadi kita mesti punya masa dengan Tuhan. Yang kedua, khusus untuk yang sudah berkeluarga, hidup kita ini bukan hidup kita sendiri. Ya, kadang-kadang
untuk kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Duit itu tidak diperlukan untuk mewujudkan kebahagiaan. Cuma kalau bahagia itu disandarkan kepada material, ya itu mungkin saja. Jadi kalau tidak ada uang, abang tidak diguna. Ya, tak ada uang, tak ada cinta. Itu mungkin cinta yang salah alamat, ya mungkin begitu. Nah, tapi cinta yang sejati, dia bukan buta, tetapi dia tahu arti sebenarnya. Nah, jadi saudara dan saudari semua, apa yang sebenarnya yang saya ingin kongsikan di sini adalah supaya kita dapat mengendalikan keinginan-keinginan kita itu dengan baik, dan supaya kita dapat manage, kata orang, ataupun mengurus, supaya kita boleh mengurus keinginan kita itu. Ya, yang lebih parah adalah kadang-kadang keinginan kita ini melampau, ya, yang sebenarnya di luar kemampuan kita, tetapi kita menginginkannya karena orang lain ada, saya pun mau. Padahal itu di luar kemampuan kita. Jadi kita ingin menjadi seperti orang lain. Jadi kita tidak melihat diri sendiri. Ya, itu bukankah itu semua menyiksakan? Ya, itu merumitkan kita. Jadi saudara dan saudari, saya tidak dapat menyebutkan semua perkara dan semua masalah yang mungkin datang karena itu, tetapi pada pagi hari ini saya ingin berkongsi dengan kita, mengingatkan supaya kita dapat mengendalikan keinginan kita, supaya tidak ada masalah lain yang datang gara-gara keinginan kita, gara-gara demi mencapai yang kita inginkan, terabai pula yang sebenarnya yang sudah kita miliki. Mendapat sesuatu yang baru yang mungkin indah pada pandangan kita, tetapi yang kita sudah punya, yang kita sudah miliki akan tergadai. Jadi apa gunanya semua itu? Nah, jadi saudara dan saudari, marilah bijaksana. Ya, ada keinginan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat, itu tidak salah. Ya, tidak salah, bahkan sangat-sangat digalakkan. Tetapi hati-hati, jangan sampai karena keinginanmu yang tidak terkendalikan, apa yang kau sudah miliki diserang oleh masalah yang kau bawa masuk melalui keinginanmu, yang menyusul dari belakang, yang membuat keluargamu mungkin berantakan, yang membuat hidupmu mungkin menjadi sulit, yang mengubah engkau kepada orang yang tidak lagi seperti dulu. Mungkin suatu ketika engkau adalah orang yang baik, tetapi demi cita-cita dan keinginanmu, engkau menghilangkan banyak hal yang baik. Nah, jadi saudara dan saudari semua, perkongsian saya pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ya sekali lagi saya ingin membawa kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih pada Tuhan pada pagi hari ini, karena firman-Mu yang sudah datang kepada kami, yang Tuhan berikan kepada kami, ya menegur kami di dalam mungkin keadaan kami tidak sadar bahwa pada setiap hari dunia ini menunjukkan kepada kami, mempamerkan kepada kami apa yang dia inginkan untuk kami capai, untuk kami kejar di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa semua itu mungkin menjadi jerat kepada kami untuk kami terus mengejar, untuk kami terus ingin mencapai perkara-perkara yang dunia pamerkan untuk kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini mengingatkan kami supaya kami menjadi lebih bijaksana di dalam kami menginginkan apapun perkara yang mungkin baik, yang mungkin perlu di dalam kehidupan kami. Jadi supaya apa yang sudah kami miliki tidak turut tergadai oleh karena keinginan-keinginan, oleh karena mungkin usaha kami untuk mencapai dan memilikinya. Jadi Tuhan Yesus, doa kami adalah supaya Tuhan menolong kami, supaya kami dapat mengendalikan keinginan kami hanya pada perkara-perkara yang benar-benar memberikan
sesuatu yang berfaedah untuk kami tanpa mengganggu apa yang sudah kami miliki, tanpa mengorbankan sebenarnya apa yang sudah ada pada kami. Jadi Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami supaya kami tidak terbuai, supaya kami tidak terikut, supaya kami tidak terjerat oleh jerat-jerat yang disediakan, yang disalurkan masuk melalui keinginan kami, mungkin melalui pandangan mata kami, mungkin yang diperdengarkan di telinga kami. Bapa, tolong kami supaya kami mampu mengendalikan diri, supaya kami mampu mengendalikan keinginan kami, supaya kami mampu mengawal pandangan mata kami. Jadi terima kasih Bapa, dan dengan kesempatan ini sekali lagi berdoa untuk saudara-saudari kami yang dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka alami, pergumulan apapun sekalipun Tuhan, kami berdoa, Tuhan, Engkau hadir sebagai penolong mereka. Engkau hadir sebagai jawaban bagi semua persoalan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biar dengan caramu, biar dengan waktumu Tuhan Yesus, Engkau memberikan jawaban bagi setiap pribadi yang memerlukan. Terima kasih Bapa, menyertai kehidupan kami hari ini dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan apapun yang kami perbuat pada hari ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon pimpinan Tuhan, supaya kami tetap berjalan menurut kehendak dan tuntunan kuasa dan roh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara dan saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini ya sampai di sini dulu, dan jangan lupa untuk saudara dan saudari kita yang belum subscribe channel kita, ya silakan saudara-saudari kalau tidak keberatan untuk melakukan hal yang demikian, ya silakan. Jadi like juga dan share juga kepada saudara-saudari kita yang lain, supaya mereka juga jangan sampai tidak berkesempatan untuk menikmati berkat daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih, sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya.